Arga, berusia 17 tahun, tidak pernah percaya cerita-cerita mistis. Ia hanya ingin membuktikan bahwa hutan di pinggir desa itu biasa saja. Teman-temannya menantangnya masuk sebentar, hanya 30 menit, rekam video, lalu keluar. Matahari masih tinggi saat ia melangkah melewati batas pohon. Awalnya biasa saja, tanah lembab, bau daun basah, serangga berdengung. Ia tertawa kecil sambil merekam. Ini yang katanya angker. Langkahnya terus maju. Ia tidak sadar satu hal penting. Suara desa di belakangnya perlahan hilang. Tak ada suara motor, tak ada ayam, tak ada manusia, hanya angin. Dan saat ia menoleh ke belakang, jalan masuknya sudah tidak terlihat lagi. Bukan tertutup kabut, bukan tertutup semak, seolah tak pernah ada. Arga berhenti. Ia menarik napas panjang. Tenang, ini cuma hutan. Ia mencoba kembali mengikuti arah matahari. Tapi pohon-pohon di sana aneh. Batangnya lurus tinggi, rapat. Daunnya terlalu lebat. Cahaya jadi redup meski masih siang. Ia berjalan 15 menit lagi. Lalu 30 menit. Lalu 1 jam. Hutan tidak berubah. Tidak ada tanda keluar. Ia mengeluarkan ponsel. Tidak ada sinyal. Baterai 78%. Masih aman. Tiba-tiba terdengar sesuatu. Krek, seperti ranting patah. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan yang diam. Tapi ada satu hal yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Bayangannya, ia melihat ke tanah. Matahari masih ada, tapi bayangannya tidak berada di arah yang seharusnya. Ia memutar badan perlahan. Bayangannya tidak mengikuti tepat. Sepersekian detik terlambat, seolah ada jeda. Arga membeku. Itu cuma ilusi cahaya. Ia mencoba tertawa, tapi suara tawanya terdengar asing di telinganya sendiri. Krek, ranting patah lagi, lebih dekat, dan kali ini, bayangannya bergerak duluan. Arga belum benar-benar takut, karena manusia selalu butuh bukti besar sebelum percaya ia sedang dalam masalah. Dan hutan ini, belum menunjukkan wajah aslinya. Arga berdiri kaku, bayangannya kembali diam, normal. Mengikuti gerakannya, ia menghembuskan napas panjang. Aku cuma capek. Ia mulai berjalan lagi, lebih cepat. Berusaha mencari tanah yang lebih terang, arah yang lebih terbuka. Tapi semakin ia berjalan, hutan justru terasa semakin rapat. Pohon-pohon tinggi seperti menutup langit. Udara menjadi lembab dan lebih dingin meski matahari masih siang. Lalu, terdengar suara, pelan, jauh. Arga, ia langsung berhenti. Jantungnya berdegup keras. Itu bukan suara angin, bukan suara burung. Itu jelas suara manusia. Ia menelan ludah. Halo, teriaknya. Tak ada jawaban, hanya gemerisik daun. Ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin teman-temannya masuk untuk menakutinya. Mungkin ini perang. Rian, kalau ini bercanda, nggak lucu. Teriaknya lagi. Hening. Beberapa detik berlalu. Lalu suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Arga, kali ini lebih jelas. Dan nadanya, seperti ibunya. Ia membeku. Ibunya sedang di rumah. Tak mungkin di hutan. Tapi suara itu benar-benar mirip. Nada lembut. Cara memanggil namanya yang khas. Arga, pulang. Tubuhnya merinding. Logikanya berteriak tidak mungkin. Tapi hatinya ingin mengikuti suara itu. Ia melangkah satu langkah ke arah datangnya suara. Daun-daun di sana terlihat sedikit lebih terang. Seperti ada celah. Nah, kini bukan hanya ibunya. Suara itu bercampur dengan suara ayahnya. Pelan, seperti datang dari dalam tanah. Arga merasa dadanya sesak. Matanya mulai panas. Ia tahu ini salah.
Ia tahu suara itu tidak mungkin nyata. Tapi manusia selalu lemah pada suara yang familiar. Ia berjalan lebih cepat. Cabang-cabang pohon menggores lengannya. Tanah menjadi lebih lembek. Lalu tiba-tiba, suara itu berhenti. Seketika, total, dan saat ia menyadari sekelilingnya, ia tidak lagi berada di jalur yang sama. Pohon-pohon di sini lebih tua. Batangnya bengkok, kulit kayunya seperti wajah yang mengerut. Udara terasa berat, dan tidak ada lagi suara serangga. Tidak ada burung, tidak ada angin, hening total. Ia menoleh ke belakang, jalur tadi menghilang. Sekali lagi, dan kali ini, bayangannya tidak ada sama sekali. Matahari masih ada, tapi di tanah kosong. Tidak ada bayangan dirinya. Arga berputar pelan, dan tepat di antara dua batang pohon besar, ia melihat sesuatu berdiri jauh di sana. Tinggi, diam, hitam, tidak bergerak, dan seolah tidak memiliki bayangan juga. Sekarang hutan tahu namanya, dan sesuatu di dalamnya sudah mulai mendekat. Arga menatap sosok hitam itu. Jaraknya mungkin 20 meter. Terlalu jauh untuk jelas, terlalu dekat untuk diabaikan. Tinggi, kurus, diam, tidak bergerak sedikit pun. Ia mencoba memicingkan mata. Wajahnya tidak terlihat, bukan karena gelap, tapi karena memang tidak ada. Kosong, seperti bagian itu dihapus. Tubuh Arga membeku. Ia tidak berani berkedip terlalu lama, karena ada perasaan aneh. Jika ia berkedip, sosok itu akan lebih dekat. Angin tiba-tiba berhembus pelan. Daun-daun bergerak, dan sepersekian detik Arga berkedip. Saat ia membuka mata, sosok itu sudah lebih dekat. Sekarang mungkin 10 meter, masih diam, masih tanpa wajah. Jantung Arga berdentum keras. Ia mundur satu langkah. Tanah di belakangnya lembek. Kakinya hampir terpeleset. Ia memaksa tertawa kecil. Oke, cukup, ini halusinasi. Ia memutar badan, mencoba mengabaikan. Melangkah cepat menjauh. Langkahnya berubah jadi lari kecil. Napasnya memburu. Cabang-cabang mencakar wajah dan lengannya. Ia tidak peduli. Yang penting menjauh. Beberapa menit kemudian ia berhenti, terengah. Berani menoleh lagi. Kosong, tak ada siapa-siapa. Hanya pohon, hanya hutan. Ia tertawa gugup. Tuh kan, lalu ia menyadari sesuatu. Hutan terlalu sepi. Tidak ada suara daun jatuh. Tidak ada ranting patah. Tidak ada napas selain miliknya. Dan perlahan, ia merasakan sesuatu tepat di belakangnya. Bukan suara, bukan sentuhan, tapi kehadiran. Seperti udara di belakangnya lebih berat, lebih dingin. Ia tidak berani menoleh. Tubuhnya gemetar, napasnya tercekat. Lalu, sesuatu berbisik tepat di telinganya. Tanpa suara napas, tanpa jarak, aku tidak punya wajah, karena kamu belum melihatnya. Arga menjerit dan berbalik cepat. Kosong, tak ada siapapun. Tapi di tanah, bayangannya kembali muncul. Dan kali ini, bayangan itu tidak berdiri. Bayangan itu menoleh ke arahnya. Dan sekarang, yang menirunya bukan hanya hutan. Arga mundur perlahan. Matanya tak lepas dari bayangannya sendiri di tanah. Ia berdiri diam, tapi bayangannya masih menoleh, perlahan, seolah menatapnya balik. Napas Arga tercekat. Ia mengangkat tangan kanan dengan cepat. Bayangannya terlambat sepersekian detik, lalu mengikuti. Tapi saat ia menurunkan tangan, bayangan itu tetap terangkat lebih lama. Seperti ragu untuk kembali. Ini cuma cahaya, ini cuma cahaya, gumamnya. Ia melangkah ke samping. Bayangan ikut bergerak. Normal. Ia melangkah lagi. Normal. Ia mulai berpikir mungkin ia panik berlebihan.
sampai ia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Bayangannya tersenyum, padahal wajahnya sendiri tidak. Bibir bayangan itu melengkung perlahan, tipis, terlalu lebar untuk manusia. Arga spontan menyentuh wajahnya sendiri. Tidak tersenyum, tapi di tanah, bayangan itu masih tersenyum. Lalu pelan-pelan, bayangan itu mengangkat tangannya sendiri. Bukan mengikuti, mengangkat dengan kemauan sendiri, dan menunjuk ke arah kiri hutan. Arga membeku, ia tidak ingin mengikuti, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada tekanan tak terlihat di punggungnya. Bayangan itu tetap menunjuk, lebih tegas. Dari arah yang ditunjuk, terdengar suara air menetes. Suara itu anehnya menenangkan. Di tengah ketakutannya, suara itu seperti satu-satunya hal yang stabil. Ia menelan ludah. Kalau aku nggak ikut, kalimatnya menggantung. Bayangan itu perlahan mulai memanjang. Bukan karena matahari bergerak, tapi karena ia sendiri memanjang, menjalar ke arah yang ditunjuk, seperti ingin pergi tanpa tubuhnya. Arga merasa kakinya bergerak sendiri. Satu langkah, dua langkah, setiap ia melangkah, bayangannya kembali normal. Tersenyum menghilang, seolah puas. Hutan di arah itu lebih gelap, lebih dingin, dan semakin jauh ia masuk, suara air menetes berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan air, tapi suara sesuatu yang cair, jatuh ke tanah. Lebih kental, ia akhirnya sampai di sebuah area kecil terbuka. Di tengahnya ada genangan air. Tenang, seperti cermin alami. Arga mendekat perlahan. Ia menunduk melihat pantulannya. Yang ia lihat, bukan wajahnya, tapi wajah kosong. Tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, dan tepat saat ia mundur ketakutan, sesuatu keluar dari permukaan air. Bukan tangan, bukan tubuh, tapi bayangan lain, yang bukan miliknya. Dan sekarang, bukan hanya satu bayangan yang mengikutinya. Arga terjatuh mundur saat sesuatu muncul dari permukaan air itu. Bukan tubuh, bukan makhluk utuh. Hanya bentuk gelap, seperti siluet manusia yang berdiri di atas genangan. Padahal airnya tidak cukup dalam untuk berdiri. Siluet itu bergerak pelan, tidak mencipratkan air, tidak menimbulkan riak, seolah air itu bukan air, melainkan pintu. Arga bangkit dengan gemetar. "Apa maumu?" Suaranya serak. Siluet itu tidak menjawab, tapi ia mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya masih kosong, namun di bagian wajah itu, ada gerakan. Seperti sesuatu mencoba terbentuk dari dalam. Arga menoleh ke tanah. Bayangannya masih ada, tapi sekarang, bayangannya menghadap ke genangan itu juga. Seperti menunggu sesuatu keluar. Angin berhenti total, udara menjadi berat, lalu siluet itu mengangkat tangan. Dan kali ini, tangan itu bukan menunjuk, tangan itu meraih ke arahnya. Air di genangan mulai bergetar pelan. Bukan karena angin, tapi karena ada tarikan. Sepatu Arga perlahan bergeser di tanah. Ia mundur cepat, tapi kakinya terasa seperti terseret. Bukan ke depan, tapi ke bawah. Tanah di bawah genangan itu tidak padat, seperti lumpur dalam, dan setiap langkahnya terasa semakin berat. Tidak, tidak, tidak. Ia berbalik dan mencoba lari. 2 langkah pertama berhasil. Langkah ketiga, kakinya terperosok, bukan ke lubang, tapi ke tanah yang tiba-tiba menjadi lembek seperti pasir hisap. Ia menjerit panik, menarik kakinya sekuat tenaga. Siluet di air kini bergerak lebih cepat. Kepalanya miring, tubuhnya mulai naik keluar sedikit demi sedikit. Dan untuk pertama kalinya, di wajah kosong itu terbentuk sesuatu. Senyum, persis seperti bayangannya tadi.
Arga akhirnya berhasil melepaskan kakinya dan berlari tanpa melihat ke belakang. Ia tidak peduli arah, tidak peduli ranting yang melukai. Yang penting menjauh. Ia berlari sampai napasnya hampir putus, sampai kakinya lemas, sampai cahaya matahari mulai redup di antara pepohonan. Ia berhenti, terengah, menoleh perlahan. Tidak ada genangan, tidak ada siluet, tidak ada air, hanya hutan. Tapi satu hal membuatnya semakin pucat. Kakinya basah, dan bukan oleh air bening, tapi cairan gelap kental yang menetes perlahan ke tanah. Suara yang tadi ia dengar. Matahari mulai turun, dan saat malam datang, hutan akan berhenti bermain. Ia akan mulai memiliki. Arga masih terengah. Cairan gelap di sepatunya perlahan meresap ke tanah, lalu menghilang. Seolah hutan meminumnya kembali. Ia melihat ke langit di sela pepohonan. Seharusnya masih ada warna jingga. Seharusnya ada senja, tapi tidak ada. Langit langsung berubah abu-abu, lalu gelap, cepat, terlalu cepat, seperti seseorang mematikan lampu raksasa di atas hutan. Burung-burung tidak terdengar pulang, tidak ada suara jangkrik muncul, tidak ada transisi, hanya gelap. Arga panik, ia merogoh ponselnya, baterai 61%. Ia menyalakan senter, cahaya putih itu menembus kegelapan, tapi tidak jauh. Seperti gelapnya terlalu tebal, ia memutar tubuh pelan. Batang pohon terlihat seperti sosok-sosok berdiri. Diam, mengawasi. Ia mencoba berjalan perlahan. Setiap langkah terasa menggema aneh. Padahal tanahnya lembut. Lalu ia sadar, yang menggema bukan langkahnya, tapi langkah kedua, mengikuti. 1 detik setelah ia melangkah. Krek, ia berhenti. Hening, ia melangkah lagi. Krek, selalu 1 detik terlambat. Ia mempercepat langkah. Langkah kedua ikut cepat. Ia berlari. Langkah itu juga berlari. Lebih dekat, lebih berat. Seperti kaki yang jauh lebih besar menginjak tanah. Arga tidak berani menoleh. Napasnya memburu. Senter di tangannya berguncang. Cahaya menari liar di batang pohon. Lalu tiba-tiba, gelap. Senter mati. Bukan redup, langsung mati. Layar ponsel ikut padam. Ia menekan tombol berkali-kali. Tidak menyala. Padahal baterainya masih banyak. Kegelapan di sekitarnya bukan gelap biasa. Ia terasa hidup, berat, menekan telinga. Arga berdiri membeku, dalam gelap total, dan perlahan, ia menyadari sesuatu. Langkah kedua itu, sudah tidak 1 detik terlambat lagi. Kini tepat di belakangnya, begitu dekat hingga ia bisa merasakan hembusan dingin di tengkuknya. Sesuatu membungkuk mendekat, lalu berbisik pelan, "Kalau tidak ada cahaya, bayanganmu milikku." Arga menjerit dalam gelap, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada tangan menyentuh punggungnya. Malam sudah penuh, dan sekarang, ia tidak hanya tersesat. Ia mulai disentuh. Arga menjerit dan terjatuh ke tanah. Tangannya meraba-raba gelap, tidak ada senter. Tidak ada cahaya, tidak ada bentuk, tapi sentuhan di punggungnya masih terasa. Dingin, lembab, seperti jari panjang yang tidak punya kuku. Ia merangkak menjauh dengan panik. Napasnya tersengal. Pergi, pergi. Sentuhan itu hilang, tapi bukan berarti sesuatu itu pergi. Karena kini, ia merasakan hal lain, bukan di kulit, bukan di belakangnya. Tapi, di dalam, di bawah tulang rusuknya, ada sensasi seperti sesuatu bergerak perlahan. Bukan sakit, bukan tajam, tapi seperti serangga besar merayap pelan di balik kulit. Ia membeku, tangannya menekan dadanya, detak jantungnya cepat, tapi di sela detakan itu, ada gerakan lain, tidak sinkron, tidak mengikuti jantungnya. Seperti ada ritme kedua, perlahan,
geser, naik, menuju tenggorokan. Arga tercekik sendiri. Ia batuk keras. Air liur bercampur rasa logam. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa tidak seimbang. Seperti ada berat tambahan di dalamnya. Tiba-tiba, mulutnya terbuka sendiri. Bukan karena ia ingin berteriak, tapi seperti ada tekanan dari dalam. Ia merasakan sesuatu bergerak naik di kerongkongan. Dan tanpa suara, terdengar bisikan, bukan dari luar, bukan dari belakang, tapi dari dalam dadanya sendiri. Aku sudah masuk. Arga menutup mulutnya paksa dengan kedua tangan. Air matanya mengalir. Ia menggeleng keras. Ini gak nyata, ini gak nyata. Tapi tubuhnya tidak terasa sepenuhnya miliknya lagi. Tangannya bergerak sedikit terlambat. Kakinya terasa kaku. Seolah ada yang sedang belajar menggunakannya. Dalam gelap total itu, ia tiba-tiba bisa melihat samar. Bukan karena ada cahaya, tapi karena matanya mulai terbiasa pada sesuatu yang bukan gelap biasa. Dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di sekelilingnya, puluhan sosok berdiri, tinggi, hitam, tanpa wajah, diam, mengelilinginya. Dan satu di antara mereka memegang sesuatu kecil, gelap, di tangannya. Bentuknya seperti bayangan Arga sendiri yang telah dilepaskan. Bisikan di dalam dadanya terdengar lagi. Tubuhmu hangat. Sekarang ia tidak hanya dikelilingi. Ia mulai ditempati. Arga mencoba bangkit, atau setidaknya, ia merasa mencoba. Karena tubuhnya berdiri sebelum ia benar-benar memerintahkannya. Gerakannya lambat, kaku, seperti boneka kayu yang baru belajar berdiri. Ia ingin melangkah mundur, tapi kakinya justru melangkah maju, menuju lingkaran sosok-sosok hitam itu. Berhenti, bisiknya panik, namun bibirnya tidak bergerak sesuai kehendaknya. Yang keluar dari mulutnya bukan suaranya sendiri, melainkan suara berat, serak bertumpuk. Kami dengar, sosok-sosok itu tidak memiliki wajah, tapi ia bisa merasakan perhatian mereka terfokus padanya, atau lebih tepatnya, pada sesuatu di dalam dirinya. Tiba-tiba kepalanya bergerak sendiri, menoleh ke kanan, lalu ke kiri, dengan gerakan patah dan terlalu halus untuk manusia. Seperti ada yang memuji sendi-sendi lehernya. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya tidak patuh. Tangannya terangkat perlahan, menatap telapak tangannya sendiri. Kulitnya tampak normal, tapi di bawah permukaan, ada bayangan bergerak, seperti tinta hitam menyebar di bawah kulitnya. Urat-uratnya menggelap, menyusuri lengan, menuju bahu, menuju leher. Suara di dalam dadanya kembali berbicara. Kami butuh wadah. Arga mencoba melawan, menggerakkan jari-jarinya dengan paksa. Beberapa detik berhasil. Ia bisa menggenggam tangan kirinya. Ia bisa menggerakkan kakinya sedikit ke belakang. Sosok-sosok di sekelilingnya bergerak satu langkah mendekat. Tanah di bawah mereka tidak berbunyi. Tidak ada jejak, tidak ada bayangan. Mereka berdiri terlalu rapi, terlalu simetris, seperti lingkaran ritual. Tiba-tiba kepala Arga mendongak paksa. Matanya terbuka lebar, dan untuk sesaat, ia tidak melihat hutan. Ia melihat sesuatu yang lain. Langit tanpa bintang, tanah hitam tanpa ujung, dan ribuan bayangan berdiri diam, menunggu tubuh, menunggu kesempatan. Ia tersentak kembali ke hutan, tersungkur ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Lingkaran sosok itu masih ada, tapi satu di antara mereka kini lebih dekat, tepat di depannya, dan perlahan, sosok itu mulai membentuk wajah. Bukan wajah asing, bukan wajah kosong, tapi wajahnya sendiri, dengan mata yang lebih gelap, dengan senyum yang terlalu lebar. Sosok itu menunduk, hampir menyentuh hidungnya.
dan berkata pelan, "Kalau kamu lelah, biar aku yang jalan." Dan sekarang, ada 2 Arga di hutan itu, tapi hanya satu yang ingin pulang. Arga masih tergeletak di tanah saat sosok di depannya menyempurnakan wajahnya. Wajah itu persis miliknya, alisnya, luka kecil di dagu, bahkan tahi lalat kecil di dekat telinga. Hanya satu yang berbeda, matanya, hitam penuh, tanpa putih, tanpa pantulan cahaya. Sosok itu tersenyum lebar, capek ya, suaranya sama persis. Arga mundur dengan gemetar. "Apa kamu?" bisiknya. Sosok itu berjongkok di depannya. Gerakannya terlalu halus, terlalu ringan. "Aku kamu." Ia menggeleng keras. "Bukan." Sosok itu menoleh sedikit, seperti heran. "Kamu yang mana?" Pertanyaan itu membuat napas Arga tercekat. Di belakang sosok itu, bayangan-bayangan tinggi mulai memudar. Seolah mereka sudah mendapatkan yang mereka mau. Kini tinggal mereka berdua, atau 2 versi dirinya. Sosok itu menyentuh dadanya sendiri. "Aku bagian yang kamu tinggalkan." Ia menyentuh dada Arga, "Dan aku bagian yang takut mati." Sentuhan itu dingin tapi tidak menyakitkan. Namun setiap disentuh, Arga merasa kenangan muncul, kenangan kecil, ketakutan masa kecilnya, rasa malu, penyesalan, semua yang pernah ia kubur dalam dirinya. Sosok itu tersenyum lagi. Di hutan ini, yang terpisah akan dipertemukan. Tiba-tiba Arga merasakan tubuhnya ringan. Terlalu ringan. Ia melihat ke bawah. Tangannya mulai transparan, bukan menghilang, tapi seperti bayangan tipis. Ia menoleh cepat, tubuhnya masih ada, tapi sosok di depannya kini terlihat lebih padat, lebih nyata, lebih hidup. Sosok itu berdiri, mengibaskan daun dari bajunya, baju yang sama persis dengan yang Arga pakai. "Aku bisa jalan lebih jauh dari kamu." Ia melangkah. Tanah berbunyi, jejaknya ada. Arga mencoba berdiri juga, tapi kakinya menembus tanah sedikit. Seperti asap yang terlalu berat untuk terbang. "Apa yang kamu lakukan?" Suara Arga kini terdengar jauh. Sosok itu menoleh. Dengan mata hitam pekat, bertukar, hutan terasa berubah. Angin kembali bergerak, serangga mulai bersuara. Seperti dunia mulai normal kembali. Tapi hanya untuk satu dari mereka. Sosok itu berjalan menjauh, tidak lagi dikelilingi bayangan tinggi. Ia tampak bebas. Sementara Arga merasa semakin ringan, semakin samar. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak menggema, hanya bergema di dalam dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat bayangannya lagi di tanah. Tapi bayangan itu bukan miliknya. Bayangan itu mengikuti sosok yang berjalan menjauh. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi bagaimana ia keluar, tapi siapa yang akan keluar. Hutan tiba-tiba berubah. Tidak lagi terlalu gelap, tidak lagi terlalu sunyi. Angin kembali terasa normal, bahkan terdengar suara jangkrik di kejauhan. Sosok Arga yang bermata hitam berjalan mantap di antara pepohonan. Langkahnya stabil, napasnya tenang, seolah ia sudah tahu arah. Di belakangnya, Arga yang asli berdiri terpaku. Tubuhnya kini setengah transparan, tangannya tampak seperti asap tipis. Ia mencoba melangkah mengikuti, kakinya hampir tidak menyentuh tanah. "Berhenti!" Suaranya menggema pelan. Sosok itu tetap berjalan. Beberapa menit kemudian, cahaya terlihat di depan. Cahaya hangat, kuning, seperti lampu rumah, seperti desa. Arga yang asli membelalak. Itu, jalan keluar. Ia mencoba berlari, tapi tubuhnya terlalu ringan. Setiap langkah terasa seperti melayang tanpa arah. Sosok bermata hitam itu mencapai batas pepohonan lebih dulu.
Dan benar saja, di sana ada jalan tanah. Lampu motor lewat, suara manusia terdengar samar, normal, dunia nyata. Sosok itu berhenti sebentar, menoleh ke belakang, menatap Arga yang kini berdiri beberapa meter di dalam hutan. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, mata hitam itu berkedip, lalu tersenyum kecil. Terima kasih sudah masuk, dan ia melangkah keluar dari hutan. Saat kakinya melewati batas pepohonan, angin kencang tiba-tiba berputar di dalam hutan. Bukan di luar, hanya di dalam, seperti pintu ditutup dari satu sisi. Arga mencoba mengejar, namun ketika ia mendekati batas itu, ia menabrak sesuatu, tak terlihat, seperti dinding kaca. Ia memukulnya, tidak tembus. Dari luar, suara motor berhenti. Seseorang berteriak, itu Arga kan?" Sosok bermata hitam itu menjawab dengan suara yang sangat normal. "Iya, gue cuma nyasar bentar." Tawa kecil terdengar, suara langkah menjauh. Arga yang asli memukul batas tak terlihat itu sekuat tenaga. Tidak ada suara dari luar. Tidak ada yang melihatnya, karena dari luar, hutan terlihat kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Perlahan, cahaya dari desa menghilang. Bukan karena jauh, tapi karena hutan menutup kembali. Gelap merayap masuk seperti tinta tumpah. Arga menoleh perlahan. Di belakangnya, puluhan sosok tinggi tanpa wajah berdiri lagi. Diam, menghadapnya. Kini bukan mengelilingi, tapi menunggu. Salah satu dari mereka maju, mengangkat sesuatu kecil di tangannya. Bayangan Arga, yang kini tidak lagi terhubung ke dunia luar. Bisikan terdengar pelan di telinganya. Yang keluar adalah wadahnya, yang tinggal adalah milik kami. Satu Arga telah pulang, satu Arga tertinggal, dan malam masih panjang. Arga berdiri di tengah lingkaran sosok-sosok tanpa wajah. Ia mencoba bernapas, dada terasa naik, turun. Tapi tidak ada udara yang masuk. Tidak ada rasa sesak. Tidak ada kebutuhan untuk bernapas. Ia terdiam. Tangannya menyentuh dadanya sendiri. Tidak ada detak. Tidak ada getaran jantung. Kosong. Ia mundur perlahan. "Aku masih hidup." Kalimat itu terdengar lemah. Tidak meyakinkan. Salah satu sosok tinggi itu melangkah maju. Tidak ada suara langkah. Tidak ada gesekan tanah. Ia berhenti tepat di depan Arga. Dan untuk pertama kalinya, sosok itu mengangkat tangannya, menyentuh kening Arga. Sentuhan itu tidak dingin, tidak hangat, tidak terasa apa-apa. Dan justru itulah yang membuatnya ngeri. Dalam sekejap, kenangan mengalir deras di kepalanya. Ia melihat dirinya berlari di jam 6. Ia melihat dirinya tersandung akar besar saat gelap total. Ia melihat kepalanya membentur batu tajam. Keras, sunyi, tidak ada yang menolong. Tubuhnya tergeletak lama, dan sesuatu keluar dari bayangannya. Arga tersentak mundur. "Itu bukan aku." Tapi ia tahu. Ia ingat rasa benturan itu. Ia ingat momen singkat ketika semuanya gelap. Dan setelah itu, ia tidak pernah benar-benar merasa hangat lagi. Sosok tinggi itu menunduk sedikit, seolah memahami kebingungannya. Bisikan terdengar di sekelilingnya. "Kamu tidak tersesat, kamu tertinggal." Arga menoleh cepat. Di antara batang-batang pohon, ia melihat tubuhnya sendiri. Tubuh asli, terbaring diam, mata terbuka kosong, kulit pucat. Tidak bergerak, sudah lama tidak bergerak. Ia berjalan mendekat perlahan. Setiap langkah terasa ringan, terlalu ringan. Ia berlutut di samping tubuhnya, menyentuh pipinya. Tangannya menembus kulit itu seperti kabut. Air mata mengalir, tapi tidak jatuh ke tanah. Karena ia bukan lagi sesuatu yang bisa menyentuh dunia. Di belakangnya,
Sosok-sosok tinggi itu kini tidak terlihat mengancam. Mereka hanya berdiri, seperti penjaga, seperti penghuni tetap, dan suara yang dulu ada di dalam dadanya kini berbicara lagi. Tenang, jelas, kamu bukan wadah yang gagal. Kamu adalah yang dipilih untuk tinggal. Arga mengangkat kepalanya perlahan. Tinggal di sini, hutan menjawab dengan sunyi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda dari takut. Kesepian, kesadaran bahwa dunia luar sudah berjalan tanpa dirinya. Bahwa versi lain yang memakai wajahnya kini hidup. Berbicara, pulang, sementara ia menjadi bagian dari tempat ini. Dan kini ia tahu, ia tidak lagi mencoba keluar dari hutan. Ia mulai memahami bahwa hutan adalah satu-satunya tempatnya sekarang. Tepat tengah malam, tidak ada lonceng, tidak ada perubahan cahaya, tapi Arga tahu waktunya berganti. Hutan terasa lebih dalam, lebih luas dari sebelumnya. Tubuhnya kini hampir sepenuhnya seperti kabut tipis. Ia bisa melihat batang pohon menembus lengannya. Namun anehnya, ia tidak merasa hancur, ia hanya merasa berbeda. Sosok-sosok tinggi tanpa wajah itu perlahan membuka lingkaran. Memberi jalan, di antara pepohonan, muncul sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah pintu, berdiri sendiri, tidak terhubung ke apapun. Kayu tua, retak, di tengah hutan yang tak memiliki bangunan. Arga berdiri terpaku. Apa itu? Salah satu sosok mendekat, dan untuk pertama kalinya, wajah kosongnya membentuk garis samar seperti mulut. Kamu bisa pergi. Arga menatap pintu itu. Dari celah bawahnya, keluar cahaya hangat. Bukan cahaya hutan, bukan cahaya malam, cahaya rumah. Ia mendekat perlahan. Setiap langkah membuat tubuhnya sedikit lebih padat. Seolah pintu itu menariknya kembali menjadi sesuatu yang utuh. Pergi kemana? Suaranya bergetar. Bisikan menjawab dari segala arah. Kembali, jantungnya, atau sesuatu yang menggantikan jantungnya, bergetar. Kembali, hidup. Hening beberapa detik, lalu jawaban itu datang. Kembali, menggantikan. Arga membeku. Bayangan di tanah muncul lagi. Tapi kali ini bukan miliknya. Bayangan itu menunjukkan gambaran. Dirinya yang bermata hitam sedang tertawa bersama teman-temannya. Berbicara normal, hidup normal. Tidak ada yang menyadari, jika Arga melewati pintu itu, salah satu dari mereka harus hilang. Yang di luar, atau yang di dalam, hutan tidak memaksa, tidak menekan, hanya menunggu. Sosok-sosok tinggi itu berdiri lebih jauh sekarang. Seperti menghormati keputusannya, Arga berdiri tepat di depan pintu. Tangannya hampir menyentuh gagang. Cahaya hangat menyinari wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak jam pertama, ia merasa tidak takut, hanya sadar, jika ia pergi, ia harus merebut kembali tubuhnya. Dan sesuatu yang sudah hidup di sana tidak akan menyerah. Jika ia tinggal, ia akan menjadi bagian dari hutan. Selamanya, pintu itu berderit pelan, terbuka sedikit, cahaya makin terang, dan dari dalam cahaya itu, terdengar suara ibunya memanggil namanya. Lembut, hangat, Arga, pulang. Air mata kembali mengalir di wajahnya yang kini hampir tak berbentuk. Tangan Arga menyentuh gagang pintu, dan keputusan itu akan menentukan siapa yang benar-benar hidup. Tangan Arga akhirnya menggenggam gagang pintu. Hangat, nyata, tidak seperti apapun yang ia sentuh sejak ia menyadari dirinya telah mati. Cahaya dari celah pintu menyinari wajahnya. Suara ibunya terdengar lagi, lembut, dekat. Arga, ayo pulang. Air matanya jatuh, dan kali ini, benar-benar jatuh ke tanah. Tubuhnya terasa lebih padat, lebih berat, lebih hidup.
Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu, ia membuka pintu sepenuhnya. Cahaya putih menyilaukan menelan seluruh pandangannya. Hutan menghilang. Sosok-sosok tinggi lenyap seperti asap tertiup angin. Ia melangkah masuk, dan sunyi. Ketika penglihatannya kembali jelas, ia tidak berada di rumah. Ia berdiri di kamarnya sendiri. Lampu menyala redup, kipas angin berputar pelan. Semua terlihat normal, terlalu normal. Ia menoleh ke cermin di lemari, dan melihat dirinya, utuh, padat, bernapas. Ia menyentuh wajahnya, kulit hangat, detak jantung terasa lagi. Ia hampir tersenyum lega, sampai ia mendengar suara lain di dalam kamar itu. Tawa pelan, dari arah tempat tidur. Arga membeku, perlahan ia menoleh. Di atas tempat tidurnya, seseorang sedang duduk, membelakanginya, memakai baju yang sama persis. Rambut yang sama, bentuk tubuh yang sama. Sosok itu berdiri perlahan, lalu menoleh. Wajahnya sama persis, tapi matanya hitam penuh, tersenyum lebar. Akhirnya kamu datang juga. Arga mundur satu langkah, pintu di belakangnya menghilang. Dinding kamar perlahan berubah menjadi batang-batang pohon gelap. Lantai menjadi tanah lembab, kipas angin berhenti, lampu berkedip. Sosok bermata hitam itu berjalan mendekat. Tenang, percaya diri. Kamu pikir pintu itu cuma satu arah. Arga mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa berat lagi. Bukan seperti hantu, tapi seperti manusia yang ketakutan. Sosok itu kini berdiri tepat di depannya. Sangat dekat. Sekarang kita di tempat yang sama. Ia mengangkat tangan, menyentuh dada Arga, dan untuk pertama kalinya, Arga merasakan detak jantungnya berhenti lagi. Pelan, 1 detik, 2 detik, 3, gelap, dan kali ini, ia tidak tahu lagi apakah ia memilih untuk hidup, atau justru masuk lebih dalam ke permainan hutan. Gelap itu tidak lama, tapi saat Arga membuka mata, ia benar-benar berada di kamarnya. Lampu menyala normal, kipas kembali berputar, dinding utuh, tidak ada pohon. Ia terengah-engah, dadanya berdebar kencang, detak jantungnya kembali. Ia menyentuh wajahnya, hangat, berkeringat, cuma mimpi, cuma mimpi. Ia turun dari tempat tidur. Kakinya menyentuh lantai keramik dingin. Nyata, ia berjalan ke pintu kamar. Membukanya, rumah sunyi, normal, semua terlihat seperti biasa. Namun saat ia melangkah ke ruang tamu, ia mencium sesuatu, aroma tanah basah, sangat tipis, tapi jelas. Ia berhenti, menoleh ke arah kakinya, ada jejak lumpur, baru, dari arah kamarnya, menuju ruang tamu. Arga menelan ludah. Ia yakin tadi kakinya bersih. Ia mengikuti jejak itu dengan napas tertahan. Jejak tersebut berhenti di depan pintu rumah. Pintu tertutup, terkunci, perlahan, terdengar suara dari luar. Bukan ketukan, bukan panggilan, tapi gesekan. Seperti ranting panjang digeser di permukaan kayu. Arga mundur 1 langkah. Suara itu berhenti. Lalu terdengar napas berat, tepat di balik pintu. Ia menahan napas, tidak berani bergerak. Lalu, terdengar suara yang sangat ia kenal. Suara miliknya sendiri. Dari luar, buka, gue kedinginan. Darahnya terasa membeku. Ia perlahan menoleh ke cermin kecil di dinding ruang tamu. Pantulannya berdiri di sana, tapi pantulan itu tidak terlihat panik. Pantulan itu tersenyum, pelan, matanya perlahan menggelap, hitam penuh. Sementara dari luar pintu, suara itu kembali terdengar, lebih pelan, lebih dekat. Buka, sebelum mereka masuk juga. Arga menatap pintu, menatap cermin,
menatap bayangannya sendiri yang kini tidak lagi mengikuti gerakannya. Dan saat ia melangkah mundur, pantulan di cermin tidak bergerak. Ia tetap berdiri, tetap tersenyum, dan perlahan mengangkat tangannya, melambai. Sekarang hutan tidak lagi memiliki batas. Dan mungkin yang berada di dalam rumah itu bukan satu Arga saja. Arga berdiri di tengah ruang tamu. Di depannya, pintu rumah. Di sampingnya, cermin dengan pantulan yang tidak lagi patuh. Di luar, suara dirinya sendiri. Buka, kali ini suaranya lebih pelan, lebih memohon, lebih manusia. Arga gemetar. Jika itu bukan dia, lalu siapa? Jika itu dia, lalu siapa yang berdiri di dalam rumah ini? Tiba-tiba suara di luar berubah. Bukan memohon lagi, tapi menahan sakit. "Ga, tolong, jangan biarin gue di sini." Suara itu terdengar seperti seseorang yang benar-benar ketakutan. Dan untuk sesaat, Arga merasa itu adalah dirinya yang tertinggal di hutan. Yang kedinginan, yang sendirian. Tangannya perlahan meraih gagang pintu. Dari cermin, pantulannya mulai tertawa tanpa suara. Mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar, tapi Arga tidak melihatnya lagi. Ia hanya fokus pada pintu. Klik, kunci terbuka. Perlahan ia menarik pintu. Angin malam langsung menerpa wajahnya. Dingin, dan membawa aroma tanah basah yang kuat. Di teras rumah, berdiri dirinya sendiri. Pucat, kotor, baju penuh lumpur. Napasnya terlihat seperti asap tipis. Mata normal, tidak hitam, benar-benar terlihat seperti korban. "Loh, beneran buka?" katanya lirih. Arga menatapnya lama. "Kamu siapa?" Sosok itu tersenyum lemah. "Gue yang gak sempat masuk." Seketika lampu rumah berkedip, angin berhenti, dan suasana menjadi terlalu sunyi. Sosok di depan pintu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya mulai menggelap, bukan hitam penuh, tapi seperti tinta yang perlahan menyebar. Dari belakang Arga, terdengar suara langkah pelan di dalam rumah. Bukan dari luar, dari dalam. Ia menoleh cepat. Lorong menuju kamarnya gelap, terlalu gelap, seolah tidak ada ujungnya. Sosok di teras kini berdiri lebih tegak. Senyumnya melebar. "Kita gak bisa dua-duanya di luar." Tangan dingin tiba-tiba mencengkeram bahu Arga dari belakang. Ia terkejut, menoleh, dan melihat dirinya lagi. Versi bermata hitam, yang tadi ada di cermin, sekarang berdiri tepat di belakangnya. Berarti, yang di luar, yang di belakang, yang di dalam, ada lebih dari dua. Sosok di luar tertawa pelan. Sosok di belakang ikut tertawa. Dan Arga berdiri di tengah, menyadari satu hal yang lebih mengerikan dari kematian. Hutan tidak pernah butuh satu tubuh saja. Ia butuh banyak. Lampu rumah mati total. Pintu terbuka lebar. Angin kencang masuk. Dan sesuatu mendorong Arga keluar ke teras. Ia terjatuh, memandang ke dalam rumahnya sendiri. Di ambang pintu, tiga sosok Arga berdiri berdampingan. Dengan mata hitam pekat, serempak mereka berkata, "Sekarang giliranmu di luar." Pintu menutup keras, dan Arga kini berdiri di halaman rumahnya sendiri. Sendirian, dalam gelap, dengan perasaan yang sangat familiar. Seperti kembali berada di hutan. Baik, sekarang bukan cuma rumahnya yang berubah. Dunianya ikut bergeser. Arga berdiri terpaku di halaman rumahnya. Langit masih gelap, tapi bukan gelap biasa. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Udara terlalu diam. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Rumah tetangga terlihat normal. Lampu teras masih menyala di beberapa rumah. Terlalu normal. Ia melangkah ke pagar, membukanya perlahan. Engselnya tidak berbunyi, padahal biasanya berdecit keras. Aneh,
Ia melangkah ke jalan kecil di depan rumahnya. Aspal terasa lembab, seperti habis hujan, padahal ia tidak ingat ada hujan. Aroma tanah basah kembali menyeruak. Lebih kuat sekarang. Dari ujung jalan, ia melihat seseorang berdiri. Seorang pria, diam, menghadap ke arahnya. Arga menyipitkan mata, wajahnya samar. Tapi, itu seperti Pak Rudi, tetangga depan rumah. "Pak," panggil Arga pelan. Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri. Lalu, satu persatu pintu rumah di sepanjang jalan mulai terbuka. Semua terbuka hampir bersamaan. Dari dalam rumah-rumah itu, orang-orang keluar, tetangga, warga desa, semua berdiri di depan rumah masing-masing. Diam, menghadap ke arah Arga, tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak, hanya menatap. Arga mundur satu langkah, jantungnya kembali berdebar tak karuan. Kenapa? Tiba-tiba salah satu dari mereka melangkah maju. Langkahnya terlalu halus, tidak ada suara sandal menyentuh aspal. Dan saat cahaya lampu menerangi wajahnya, Arga membeku. Itu bukan Pak Rudi, itu wajah Arga, matanya hitam penuh. Ia menoleh cepat ke warga lain. Satu persatu wajah mereka mulai berubah. Kulit seperti meleleh pelan, membentuk wajah yang sama. Wajahnya, puluhan Arga berdiri di sepanjang jalan. Semua bermata hitam, semua tersenyum tipis. Serempak mereka mengangkat kepala sedikit, dan berkata dengan suara yang sama, "Kamu sudah di luar terlalu lama." Arga berlari, secepat mungkin menyusuri jalan, tapi semakin ia berlari, jalan itu terasa memanjang. Rumah-rumah semakin rapat, lampu-lampu berubah redup, aspal berubah menjadi tanah lembab. Pepohonan mulai muncul di antara rumah. Batang-batang besar tumbuh dari halaman. Akar merambat di dinding. Desanya perlahan berubah menjadi hutan. Dan ketika Arga berhenti terengah-engah, ia tidak lagi berada di jalan. Ia berdiri di tengah pepohonan tinggi. Sunyi, kabut tipis menyelimuti tanah. Di sekelilingnya, puluhan versi dirinya berdiri di antara batang pohon, menyatu dengan bayangan, dan salah satu dari mereka melangkah mendekat. Berbisik pelan di telinganya, "Kamu tidak pernah benar-benar keluar. Sekarang bukan hutan yang mengikuti Arga. Argalah yang selalu berada di dalamnya." Kabut di sekeliling Arga mulai menipis, bukan menghilang, tapi seperti membuka tirai. Puluhan versi dirinya masih berdiri di antara pepohonan. Diam, tidak menyerang, tidak mendekat, seolah mereka hanya saksi. Langit mulai berubah warna, bukan karena matahari terbit, tapi karena kegelapan memudar menjadi abu-abu pucat. Dan di depan Arga, tanah perlahan terbelah, tidak meledak, tidak retak keras, hanya membuka, seperti pintu kedua. Dari dalam tanah itu muncul sesuatu. Bukan sosok tinggi tanpa wajah, bukan dirinya, tapi bayangan raksasa, tidak memiliki bentuk tetap, kadang seperti pohon tua, kadang seperti kumpulan tangan, kadang seperti wajah yang terbuat dari akar. Suara yang selama ini berbisik kini terdengar jelas. Bukan dari luar, tapi langsung di dalam kepalanya. "Kami bukan pemburu." Arga gemetar. Lalu apa? Bayangan itu bergerak pelan. Akar-akar menjalar di tanah seperti urat nadi. "Kami adalah sisa." Potongan-potongan kenangan muncul di sekelilingnya. Orang-orang yang tersesat bertahun-tahun lalu. Anak kecil, pria tua, wanita yang mencari sesuatu. Semua berdiri seperti bayangan tipis di antara pepohonan. Setiap yang masuk membawa celah. Arga mengingat, saat ia pertama kali melangkah ke hutan itu. Ia sedang marah, kecewa, merasa tidak dianggap, merasa ingin menghilang. Bayangan itu mendekat. Hutan tidak menciptakan kehampaan,
Hutan hanya mengisi yang sudah kosong. Napas Arga terasa berat, bukan karena takut, tapi karena sadar, sosok bermata hitam itu, versi dirinya yang keluar, bukan makhluk asing. Itu bagian dari dirinya, bagian yang ingin tetap hidup dengan cara apapun, bagian yang rela meninggalkan yang lemah. Dan hutan mengambil bagian yang tersisa. Puluhan versi Arga di sekelilingnya mulai menyatu perlahan dengan batang pohon. Wajah-wajah lain muncul di kulit kayu. Orang-orang yang pernah hilang. Mereka tidak berteriak, tidak menderita. Mereka hanya ada. Bayangan raksasa itu berbicara sekali lagi. Kamu tidak dipilih karena lemah. Kamu dipilih karena kamu terbagi. Arga menunduk. Air mata jatuh tanpa suara. Kalau begitu, kenapa aku masih sadar? Hening beberapa detik, lalu jawaban itu datang. Karena kamu belum selesai memilih. Langit di atasnya perlahan memudar. Bukan menjadi terang, tapi menjadi kosong, putih tanpa batas. Dan untuk pertama kalinya, Arga tidak melihat jalan keluar. Tidak melihat pintu, tidak melihat desa. Hanya dua pilihan di dalam dirinya sendiri. Menyatu sepenuhnya dengan hutan, atau menghancurkan bagian yang keluar. Tapi salah satu pilihan itu akan menghapusnya selamanya. Sekarang ia tahu, hutan bukan tempat, hutan adalah keadaan. Dan ia masih berdiri di tengah keputusan terakhirnya. Langit kosong di atas Arga mulai bergetar. Bukan seperti gempa, tapi seperti permukaan air yang disentuh sesuatu dari bawah. Puluhan wajah di batang pohon perlahan memudar. Mereka tidak lagi menatapnya, seolah keputusan ini bukan milik mereka. Bayangan raksasa di hadapannya terdiam. Menunggu. Arga menutup mata. Ia tahu sekarang, versi dirinya yang keluar dari hutan, yang bermata hitam, yang hidup, yang tertawa bersama teman-temannya, masih ada di dunia nyata. Dan selama sosok itu ada, hutan akan terus memiliki celah. Arga mengangkat kepalanya. Aku mau kembali. Hening. Aku mau menghentikannya. Tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Kabut menyebar membentuk lingkaran besar. Dan di tengah lingkaran itu, muncul gambaran desa, rumahnya, jalan kecil, langit pagi yang mulai terang. Di sana, versi Arga yang hidup sedang berjalan santai. Wajah normal, mata normal, tersenyum pada tetangga, terlihat sempurna, terlalu sempurna. Bayangan raksasa berbisik, jika kamu menyentuhnya, kalian tidak bisa ada bersamaan. Arga melangkah ke dalam lingkaran kabut. Setiap langkah membuat tubuhnya semakin padat, semakin berat, semakin manusia. Ia merasakan kembali detak jantungnya. Keringat di telapak tangan, rasa takut. Ia kini berdiri tepat di belakang versi dirinya yang hidup. Sosok itu berhenti berjalan, perlahan menoleh. Mata mereka bertemu. Tidak ada lagi senyum. Mata itu perlahan menghitam. Kamu akhirnya paham, katanya tenang. Arga mengepalkan tangan. Kamu bukan aku. Sosok itu tersenyum tipis. Aku bagian yang mau bertahan. Aku yang tidak mau hilang. Angin pagi tiba-tiba berhenti. Suara desa membeku. Orang-orang seperti patung. Waktu berhenti. Hanya mereka berdua yang bisa bergerak. Arga melangkah maju. Dan untuk pertama kalinya, ia memukul dirinya sendiri. Benturan itu terasa nyata. Sakit. Versi bermata hitam itu mundur satu langkah. Tertawa pelan. Kalau aku hancur, kamu juga. Arga tidak berhenti. Ia menerjang. Keduanya bergulat di tengah jalan desa yang membeku. Setiap pukulan membuat langit retak. Setiap benturan membuat pohon-pohon di kejauhan muncul sebentar lalu hilang. Realitas seperti dua lapisan yang saling menekan. Versi hitam itu mulai berubah bentuk. Wajahnya retak seperti kaca.
Dari celah-celahnya keluar akar tipis. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa bagian gelapmu? Arga terdiam sesaat, napasnya berat, luka di wajahnya terasa nyata. Lalu ia berkata pelan, "Aku tidak mau hidup dengan cara kamu." Ia memeluk versi hitam itu. Bukan menyerang, bukan memukul, memeluknya erat, dan berbisik, "Kita selesai." Seketika, cahaya putih meledak dari tubuh mereka. Kabut hutan bergetar keras. Bayangan raksasa meraung tanpa suara. Langit retak sepenuhnya, dan keduanya menghilang dalam kilatan terang. Tidak ada lagi dua Arga. Tapi juga, belum jelas apakah masih ada satu pun yang tersisa. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada gelap, hanya ruang tanpa bentuk. Arga membuka mata, atau mungkin ia hanya merasa membuka mata, karena tidak ada yang bisa dilihat. Ia mencoba bernapas, dan kali ini, ia benar-benar merasakan udara masuk ke paru-parunya. Dingin, segar. Ia berkedip, perlahan warna mulai muncul, langit biru pucat, awan tipis, suara ayam berkokok dari kejauhan, suara motor lewat, suara orang menyapu halaman. Desa, normal. Arga terbaring di pinggir jalan dekat rumahnya. Pagi benar-benar datang, tubuhnya utuh, tidak tembus pandang, tidak terbuat dari kabut. Tangannya gemetar saat ia mengangkatnya ke depan wajah. Padat, nyata, ia duduk perlahan, kepalanya pusing, seperti baru bangun dari mimpi panjang. Tetangganya lewat sambil menyapa, "Ga, tidur di luar semalaman." Nada suaranya biasa saja, tidak aneh, tidak kosong. Arga menoleh, wajah tetangganya normal, bukan wajahnya sendiri. Bukan mata hitam, normal. Ia berdiri pelan, melihat ke arah rumahnya. Pintu tertutup, teras bersih, tidak ada jejak lumpur, tidak ada pohon tumbuh di halaman, tidak ada kabut, hutan, hilang, atau mungkin tidak pernah ada. Ia melangkah ke depan rumah. Tangannya menyentuh gagang pintu, hangat terkena matahari pagi. Ia menarik napas dalam. Membuka pintu. Di dalam, ibunya sedang duduk di meja makan. Menoleh padanya, "Arga, kamu dari mana?" Suaranya normal, hangat, nyata. Air mata Arga langsung jatuh. Ia tidak menjawab, hanya berjalan masuk dan memeluk ibunya erat. Detak jantungnya stabil, tubuhnya terasa sepenuhnya miliknya. Tidak ada suara bisikan. Tidak ada bayangan bergerak sendiri. Hanya pagi biasa. Tapi, saat ia menoleh sekilas ke arah cermin ruang tamu, pantulannya mengikuti gerakannya dengan sempurna. Namun tepat sebelum ia berpaling, pantulan itu sempat terlambat sepersekian detik. Sangat kecil, hampir tak terlihat, dan di kedalaman matanya, ada bayangan gelap yang sangat tipis. Tidak mengambil alih, tidak tersenyum, hanya ada, seperti sisa hujan yang belum sepenuhnya kering. Jam 19 berakhir, dunia kembali, Arga kembali, hutan mungkin sudah tertutup, tapi ia tahu satu hal sekarang. Gelap tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya belajar hidup berdampingan dengannya. Matahari sudah tinggi. Cahaya masuk melalui jendela rumah Arga. Suara televisi menyala pelan. Ibunya memasak di dapur. Semua terlihat biasa, terlalu biasa. Arga duduk sendirian di teras, menatap jalan desa. Anak-anak berangkat sekolah. Ibu-ibu menyapu halaman. Pak Rudi lewat sambil tertawa kecil dengan tetangga lain. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang berubah. Tapi Arga tahu, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa kosong. Tidak lagi merasa ingin menghilang. Ada bekas di dadanya, bukan luka fisik, tapi seperti ruang yang pernah terbelah. Dan kini menyatu kembali.
Ia mengingat pelukan terakhirnya, bukan pukulan, bukan kebencian, tapi penerimaan. Ia tidak menghancurkan bagian gelapnya. Ia mengakuinya, dan mungkin itu sebabnya ia masih ada. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma tanah. Tanah kering, bukan basah. Arga menutup mata sejenak, menikmati damai yang lama tidak ia rasakan. Namun, di ujung jalan desa, tepat di tikungan kecil menuju kebun belakang, seorang anak laki-laki berdiri sendirian. Masih kecil, mungkin 10 tahun, ia menatap ke arah pepohonan, seolah mendengar sesuatu dipanggil dari dalam sana. Arga membuka mata, tatapannya tertuju ke anak itu. Dan untuk sepersekian detik, ia melihat kabut tipis bergerak di antara batang pohon jauh di belakang. Sangat halus, sangat samar, anak itu melangkah satu langkah ke arah kebun. Arga berdiri perlahan, jantungnya berdetak normal, tidak panik, tidak takut. Ia berjalan mendekat. "Hei," panggilnya lembut. Anak itu menoleh. "Om," ada suara yang manggil dari sana. Arga tersenyum tipis, hangat. Kadang suara itu cuma suara kita sendiri. Ia meletakkan tangan di bahu anak itu. "Kalau lagi kosong, jangan cari jawaban sendirian." Anak itu mengangguk pelan. Kabut di kejauhan memudar. Pepohonan kembali terlihat biasa. Angin berhenti. Tenang. Arga menatap hutan itu lama. Tidak ada bayangan tinggi. Tidak ada wajah di batang pohon. Tapi ia tahu, hutan bukan tempat. Hutan adalah ruang di dalam manusia. Dan selama manusia merasa terbelah, hutan akan selalu punya pintu. Ia menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan anak itu dan membawanya kembali ke jalan desa. Matahari semakin terang, suara kehidupan semakin jelas. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, Arga tidak merasa sendirian. Cerita berakhir, tapi hutan akan selalu ada bagi siapapun yang berjalan masuk dengan hati yang kosong. Itulah cerita horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.